Enes, kalau melihat dukungan politik yang dimiliki oleh Pak Sudewo sebenarnya, menurut Anda apakah mungkin saja pemakzulan ini akan terjadi atau tidak? Saya 60% tidak akan bisa, karena elit politik tampaknya tidak meresistensi dan atau tidak merejeksi posisi Pak Sudewo ini. Ya. Pak NHS, ya. Ini kita lebih politis membahasnya. Ini tidak diduga salah satu demonstrasi terbesar, bahkan ini satu-satunya demonstrasi terbesar yang terjadi di Pati beberapa saat lalu terkait dengan dugaan pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pati. Kalau secara politis, bahwa kita lihat memang ini berlawanan dengan partai pemenang legislatif sebenarnya, PDIP. Menurut Anda, apakah ini mungkin saja bagian dari ada campur tangan, dugaan, ataupun mungkin saja campur tangan PDIP untuk mengambil alih kekuasaan yang diambil oleh Bupati Pati Sudewo ini, atau bagaimana sebenarnya secara politis? Kalau dijawab untuk soal itu tentu harus lebih dalam ya. Apakah keterlibatan dalam arus permainan antar kekuatan termasuk partai politik. Tapi saya coba, kasus ini sebenarnya kan ketidakpuasan masyarakat ya, sebagian besar rakyat Pati terhadap kepala daerah yang juga pernah dipilihnya gitu ya, lepas daripada sekarang itu. Tetapi memang tantangan besar itu ada di DPRD karena harus membuktikan gitu ya, dan harus bernilai hukum. Kalau sekedar informasi dan seterusnya itu bisa dianggap tidak bernilai hukum, dan pada akhirnya ini yang jauh lebih berat tantangannya adalah karena itu nanti akan diuji oleh Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung kan kita tahu independen ya. Dari sekian kasus itu Bung Mario, saya pernah meneliti ya kasus di Kabupaten Semarang masa transisi, kemudian Kota Tegal Pak Zakir, lalu Pak Sucipto itu beruntun dari Kota Tegal ke Kabupaten Tegal, kemudian Toto Ari Prabowo Kabupaten Temanggung, dan jauh sebelum itu adalah Bupati Kampar dengan nada yang sama. Dan yang terakhir adalah kebetulan juga saya angkat dalam disertasi saya, Aceng Fikri kalau masih ingat ya, tahun-tahun 2013-2014 itu jelas sekali menunjukkan bahwa kekuatan antar kekuatan itu bermain di balik layar. Saya bagi menjadi tiga sebenarnya, pada level akar rumput seperti yang diperankan oleh Mas Saiful dan kawan-kawan. Yang kedua adalah kolega partai politik, itu juga biasanya bermain. Kemudian di beberapa kasus, saya belum menyebut Pati, itu penguasa lama, mereka yang pernah kalah dalam pilkada, dan bupati yang lama biasanya. Sekali lagi saya tidak menyebut di Pati ya, tapi dalam beberapa kasus yang saya sebut tadi itu juga ikut bermain. Dan ini dia sangat menentukan adalah pattern ya dari bupati ini. Pattern di sini kebetulan kita tahu Partai Gerindra yang hari ini sedang tidak bergejolak dengan PDIP gitu ya, dan pada bersamaan ada yang kita baca ya sinyal-sinyal dari elit di nasional bahwa ini diharapkan tidak dimakzulkan kan begitu. Termasuk kita lihat pernyataan-pernyataan kementerian yang terkait itu juga tidak menyorong ya. Beda dengan misalnya dalam kasus Aceng Fikri, itu Pak SBY itu juga marah itu ya, dan karena ini menjadi pusat perhatian internasional. Tapi saya lihat di Pati tidak terlalu besar Mas, karena baru beberapa hari saja dalam tensi yang seperti yang kita lihat. Tetapi di tempat lain itu berminggu-minggu itu ya, dalam kasus Sudiatno di Kabupaten Semarang, Toto Ari Prabowo itu berminggu-minggu, dan keterlibatan elit di atasnya itu kelihatan banget. Nah, di sini tampaknya elit yang dibikin jengkel sebagai pattern politiknya bupati atau kepala daerah itu marah di level atas, tapi di sini tidak. Nah, karena itu saya kira kekuatan ini masih berimbang menurut saya, tetapi tantangan besarnya, titik bidenya, titik picunya adalah pada kemampuan DPRD setempat ya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang salah gitu ya. Dan semua nanti kesimpulannya akan dibawa ke MA. Tetapi mana tahu ini penting bahwa semua simpulannya harus bernilai hukum. Kalau bernilai politik informasi biasa tidak akan bisa itu. Saya kira gitu Mas. Tapi kalau Pak Enes, kalau melihat
dukungan politik yang dimiliki oleh Pak Sudewo sebenarnya, menurut Anda apakah mungkin saja pemakzulan ini akan terjadi atau tidak? Saya 60% tidak akan bisa. Dari sisi itu ya, dari sisi kekuatan di atasnya. Karena elit politik tampaknya tidak meresistensi dan atau tidak merejeksi posisi Pak Sudewo ini. Itu kan hanya masyarakat, bukan tidak penting. Nah, di sini tantangan, tetapi ini juga akan patah ketika mampu DPRD membuktikan bahwa yang bersangkutan itu salah gitu. Itu saja sebenarnya saya. Dan sekali lagi harus bernilai hukum ya, bukan bernilai informasi, asumsi-asumsi itu gampang dipatahkan di MA gitu. Oke, berarti menurut Anda seperti yang kemarin pemanggilan camat dan yang lain-lain belum bisa terlalu menguatkan bahwa dinilai ini adalah sebuah pelanggaran berat. Betul, belum. Kan begini Mas, orang dianggap bersalah itu kan kalau tidak menggunakan kewenangan. Oke? Ya. Bupati dalam kewenangan itu sebagai apa? Lalu yang kedua, kalau orang tidak punya kewenangan melakukan sesuatu yang berdampak luas, itu juga salah. Nah, apakah yang dilakukan bupati itu masih dalam skema kewenangan dia sebagai bupati kepala daerah? Lalu dalam konteks etika, dia sudah pernah minta maaf. Jadi orang melakukan kekhilafan lalu minta maaf dalam sisi etika itu sudah sah. Sudah sah, maksudnya sudah seimbang. Oke, Pak Enas. Nah, itu tantangannya. Oke, Mas Enas, bagaimana Anda melihat kondisi saat ini bahwa terkait politis juga kita bisa melihat ada hitung-hitungannya 60% tadi Anda bilang. Masyarakat pun tanggal 25 nanti ada yang melakukan demonstrasi, tapi pun ada juga yang tidak. Bagaimana Anda membaca ini sebenarnya? Saya ingin sampaikan ya Mas, 60% yang saya maksud adalah ceteris paribus ya, pada saat itu ya, pada saat sekarang ini. Tapi selebihnya kan bisa berubah, bisa lebih, bisa meningkat. Tetapi tantangan terbesarnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD setempat itu saya sarankan memenuhi syarat formil dan material. Bukan jujur saja saya juga ikut memberi apresiasi terhadap langkah ini karena memang pejabat penguasa itu memang harus dikontrol. Tetapi justru saya akan sampaikan bahwa keterpenuhan syarat formil dan material itu yang bernilai hukum itulah yang menurut saya justru mempertinggi ya daya desaknya. Karena masih ada dua level kan. Level pertama di MA dan itu juga bukan tugas yang ringan, harus membuktikan, dan pada saat bersamaan juga tekanan. Tekanan itu kan ada dua, tekanan yang mendukung kepada yang bersangkutan, Bu Sudewo, dan tekanan yang diarahkan kepada kepada aspirasi masyarakat. Dan biasa itu dalam gerakan semacam ini, saya juga mengajar social movement ya, Mas Mario, itu ada namanya free riders ya, penumpang gelap. Itu akan selalu, dan karena ini kemudian akan dipecah-pecah juga bahwa kemudian itu bukan kelompoknya dan seterusnya, itu urusan lain. Tapi jangan lupa memberi tekanan kepada kekuasaan atas demonstrasi itu juga menjadi bagian yang penting juga, karena itu sebagai bagian dari bargaining position secara teoritis maupun secara pengalaman di beberapa tempat yang saya sebut tadi. Jadi tekanan publik itu memberi nilai tertentu sebagai bargaining position terhadap supaya kasus ini dikabulkan oleh penentu keputusan otoritas, baik misalnya DPRD, kemudian pemerintah pusat, nomor 3, nomor 2 adalah MA. Kan biasa juga no viral no justice, bukankah? Hukum itu juga berlaku sekarang. Kalau Anda melihat sendiri dari warga Pati sendiri, apakah mungkin ada kejadian politik besar yang pada akhirnya membuat masyarakat Pati bisa memaafkan Bupati Pati dan Bupati Pati bisa kembali memimpin dengan aman dan damai, atau sudah tidak ada lagi, harus diakhiri dengan pemakzulan? Kekuatan masyarakat oleh Mas Saiful dan kawan-kawan itu sekarang ini sepengamatan saya sedang berbeda arus dengan narasi besar yang dibuat oleh kekuasaan untuk mempertahankan bupati ini gitu. Dan Anda bisa lihat tanda-tandanya dengan sangat jelas. Nah, karena itu dia akan melakukan pendekatan yang kemudian akan membalikkan bahwa kekuasaan itu akan bisa diraih kembali. Bukan diraih kembali, karena ini kan bupati masih menjabat, akan pulih secara keamanan. Yang ditakutkan oleh pemerintah itu kan bagus ya. Pertama, keterbengkelaian terhadap pelayanan, pembangunan gitu ya, dan ketentraman masyarakat. Nah, kalau itu sudah tercapai, buat apa gitu? Kira-kira gitulah. Dan tugas Mas Saiful itu berat banget sama kawan-kawan karena harus mengcounter narasi yang mencoba untuk memulihkan keadaan.
semakin pulih itu berarti semakin besar peluangnya kan, karena faktor keamanan lah ya, stabilitas itu yang jadi tekanan oleh kekuasaan. Tetapi jika tidak ada lain ya saya kira tidak masalah. Tetapi yang penting ini dia, kita sedang mengalami tantangan deliberasi kepemerintahan, kekuasaan yang memang sepertinya jadi arus besar di Indonesia hari ini, dan saya kira itu tantangan berat. Dan dalam kasus ini saya kira tidak bisa juga mengabaikan, seharusnya memang mereka harus mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat. Dan DPRD setempat sudah lakukan itu, tetapi pesan saya kalau memang itu dianggap baik, perkuat ya keterpenuhan syarat formil dan materi dalam hukum dan dalam berwacana bernilai hukum, dan itu akan menjadi kunci untuk kemenangan gerakan ini. Ke Mas NHS, Mas NHS, mau saya bujuk bagaimanapun, mediasi atau bagaimana, Mas Saiful dan kawan-kawan ini ya tetap tak ada maaf katanya. Iya. Bagaimana melihat begitu keras, begitu ya amarah lah kalau kita bilang ya. Iya. Dari warga Pati terhadap bupatinya sendiri. Iya, itu hak masyarakat Pati ya, yang mereka lebih tahu daripada siapapun, dan patut juga diapresiasi karena keinginannya luhur untuk mengoreksi terhadap kekuasaan. Hal yang menurut saya sangat jarang, tetapi bahwa saya menyarankan bahwa syarat karena ini sebenarnya sudah separuh proses hukum gitu ya, karena ini harus bernilai dengan hukum. Sekali lagi saya ingin sampaikan, misalnya Bu DPRD bahwa Bupati harus dipanggil, Bu Mutamaya. Bupati harus dipanggil karena itu syarat formil, syarat materialnya, supaya apa? Supaya keterpenuhan syarat ya pemakzulan sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu terpenuhi. Jangan sampai dianggap cacat formil nanti dikembalikan lagi misalnya, atau tidak dikabulkan, di-NO-kan. Nah karena itu penting buat saya, apakah sekarang itu bagaimana, tapi tetap tantangan ya, bola memang sedang dipegang oleh DPRD, dan DPRD masih cukup waktu untuk mengumpulkan bahan, mendengarkan audi et altram partem gitu ya dari para pihak, lalu pada akhirnya nanti akan memberi simpulan. Maka yang sekarang perlu dilakukan buat saya oleh DPRD adalah pendekatannya hukum, Bu, bukan pendekatan politik. Deliberasi seperti siaran langsung itu boleh saja, tetapi tampaknya saya amati juga pertanyaan-pertanyaan juga nggak bernilai hukum itu yang saya bilang, sehingga 60% itu tadi masih saya khawatir bahwa itu tidak akan dikabulkan oleh MA. Nah tetapi bahwa misalnya Mas Saiful dan kawan-kawan membantu juga untuk menemukan soal begitu. Tadi disebut ada ahli hukumnya, saya kira itu penting. Hukum itu kan harus lebih evidensi ya, berbasis pada evidensi, berbasis pada unsur-unsur keterpenuhan di dalam syarat formil dan materialnya, maupun kemudian pada pembuktian dari unsur-unsur tadi. Nah, karena itu saya kira masih ada waktu, karena Bu Mun ya masih ada 2 bulan ya bekerjanya pansus ini, itu cari gitu, cari dan kemudian dikaji gitu ya. Thank you.